Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat, tetap terjaga kesehatannya, jaga aktivitasnya saat pandemi. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan pertemuan ya, meskipun secara online. Pada hari ini kita akan membahas mengenai standar costing ya, penetapan standar biaya dalam akuntansi manajemen ya. Penetapan standar biaya ini sangat penting ya kan bagi perusahaan dalam rangka untuk menjaga efektivitas dan efisiensi perusahaan ya, dalam hal produksi dan juga dalam hal penetapan harga, sehingga kinerja dari perusahaan bisa terjaga ya, bisa lebih baik ya, dan bisa diukur tentunya kinerjanya ya. Jadi dalam hal penetapan harga pun ini sangat penting ya kan, agar perusahaan bisa kompetitif ya. Jadi perusahaan perlu menetapkan standar biayanya. Nah, terkait standar biaya ada ya kan, ada quantity standar ya. Quantity standar itu berarti kita berbicara terkait dengan jumlah input yang harus digunakan per unit outputnya ya. Kira-kira untuk melakukan suatu produksi ya, untuk memproduksi suatu barang per unitnya itu kita membutuhkan input apa saja dan berapa jumlahnya ya, kuantitinya berapa. Jadi untuk memproduksi satu unit itu kita membutuhkan input berapa. Nah, kita harus memiliki standar ya, itu standar kuantitinya. Ada juga standar harganya atau standar biayanya, itu berbicara tentang jumlah yang akan dibayarkan untuk kuantiti dari input yang akan digunakan ya. Nah, jadi kuantiti tadi ya kan, untuk memproduksi satu unit barang ini membutuhkan input sekian kuantitinya. Nah, input sekian itu harganya berapa ya, harganya berapa. Nah, dari mana kita mengetahui membuat standar-standar tersebut ya? Kalau misalkan standar kuantitas itu ya berdasarkan dari pengalaman ya, berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, dari proses studi ya kan, kita mempelajari dari aktivitas produksi kita, dan juga informasi dari personil ya, personil di lapangan. Begitu juga dengan standar harga ya, standar harganya yaitu kita melihat dari operasional perusahaan ya kan, dari aktivitas pembelian, dari personil, dan juga dari bagian akuntansi ya. Kira-kira istilahnya untuk memproduksi tadi ya kan, pertama kuantitasnya dulu. Untuk memproduksi satu unit produk A misalkan membutuhkan input berapa jumlahnya ya kan, materialnya berapa, tenaga kerjanya berapa, biaya overheadnya berapa ya kan. Nah, itu dihitung ya, sebagai standar ya, sebagai pertimbangan bagi manajemen ya kan, untuk mengukur kinerjanya ya, apakah perusahaan berjalan secara efisien, efektif atau tidak ya. Nah, standar harga ini ya kan, ini sangat berguna ya kan, sangat berguna untuk apa? Untuk perencanaan dan juga pengendalian ya kan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya, untuk mengukur kinerja perusahaan ya.
Kalau misalkan kita tidak mempunyai standar, ya kan, susah kita menghitungnya, ya kan, menghitung efisiensi, efektivitas, kinerja, ya, itu sangat susah. Maka kita harus memiliki standar. Nah, standar harga itu ya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, hasil studi, ya kan, informasi dari personil, bagian akuntansi, ya kan. Nah, standar harga juga ini akan memberikan informasi bagi manajer terkait dengan tadi, ya kan, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, ya kan, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di perusahaan, ya kan. Oh, sebelumnya untuk memproduksi sekian unit itu, ya kan, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya membutuhkan input yang sekian. Kok tiba-tiba sewaktu-waktu kok ini inputnya menjadi lebih banyak, apa penyebabnya? Nah, itu kan istilahnya pihak manajer bisa mengontrol, ya, bisa mengontrol juga sebagai perencanaan, ya, sebagai perencanaan. Oh, sebelumnya itu standarnya sekian, bagaimana pihak manajer membuat strategi supaya produksinya itu lebih efisien dari standar cost-nya. Nah, itu perencanaannya, ya kan. Untuk produknya, ya kan, untuk membantu, ya kan, dalam hal menentukan harga secara cepat, secara tepat, ya kan, bagi perusahaan, sehingga harga dari produk perusahaan tersebut lebih kompetitif, ya, bisa kompetitif di pasaran. Ini fungsinya. Nah, standar ini ya kita lihat, ya kan, menghitung standarnya dari apa saja, ya kan. Yang namanya produksi itu kan ada dari segi materialnya, ada dari segi tenaga kerjanya, dan juga ada dari segi biaya overheadnya. Itu dihitung per unitnya. Jadi standar harga per unit output itu berapa, ya. Nah, seringkali, ya kan, antara standar harga dengan yang aktual itu seringkali tidak sama, ya, atau terjadi penyimpangan atau terjadi selisih. Itu tidak mengapa, ya kan, karena memang tujuan dari penentuan standar itu memang untuk bukan ya sebagai patokan, ya kan, akan tetapi tidak menjadi kunci utama, ya kan. Ini sebagai dasar perencanaan biaya, ya kan, agar perusahaan bisa lebih efisien, agar perusahaan bisa lebih efektif, ya kan. Kalau misalkan perusahaan produksinya ternyata dari aktual dengan standar harganya itu lebih murah, lebih rendah dari yang lebih rendah aktualnya, ya. Ternyata saya katakan perusahaan menetapkan standar per unitnya adalah Rp10, katakanlah seperti itu. Ternyata setelah melakukan proses produksi harganya cuma Rp9,5, ya, ada selisih Rp5. Nah, berarti kan berarti kinerja perusahaan ini menguntungkan atau lebih baik dari standarnya. Atau misalkan ternyata standarnya 10, hasil aktual produksinya 11. Nah, berarti kan ini ada yang bermasalah ini, ya kan. Apa yang menyebabkan perusahaan produksi perusahaan standar aktualnya itu lebih mahal, ya. Nah, ini bisa diselidiki, ya. Bisa sebagai kontrol, ya. Bisa sebagai sinyal, ya. Ini sinyal yang tidak baik ini kalau misalkan perusahaan, ya kan, aktual kinerja perusahaan melebihi standarnya. Nah, itu kan bisa menjadi sinyal bagi manajer untuk mengambil suatu tindakan, untuk mengambil suatu keputusan, ya. Nah, penyimpangan ini, ya kan, bisa sebagai tadi, ya kan, kontrol bagi pihak manajer perusahaan, ya, terhadap kinerja perusahaannya.
ya kan? Apa yang menyebabkan, pada sisi apa, ya kan, nanti dicari ya, apa yang menyebabkan kok harganya lebih mahal dari standarnya. Nah, ini bisa dicari ya. Apakah dari segi bahan bakunya, apakah dari segi tenaga kerjanya, apakah dari segi biaya overheadnya, ya bisa dicari. Kalau misalkan dari bahan materialnya, misalkan dari bahan bakunya, apa yang menyebabkan, apakah karena ada kesalahan ya kan yang menyebabkan bahan baku menjadi rusak, ya kan? Misalkan katakanlah bahan bakunya rusak, kena rayap atau kena tikus atau kena serangga dan lain sebagainya, atau karena materialnya banyak yang diambil, dicuri oleh karyawan, atau seperti apa, ya kan? Itu bisa juga terjadi ya, dari secara teknis itu bisa terjadi. Nah, dari situ manajer bisa mengambil keputusan, ya kan? Bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Ya, untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya kan? Misalkan terhadap tadi ya kan harganya, ya kan? Kita tadi misalkan sudah menetapkan standar harganya 10, ya kan? Kemudian ternyata ada penyimpangan, ya kan? Nah, itu kita bisa mengukurnya, ya kan? Dari aktual misalkan terkait dengan harga, ya, total varian itu bisa kita hitung dengan cara actual price, ya, actual price dikali dengan actual quantity-nya, ya, kemudian dikurangi dengan standar price dikali standar quantity-nya, ya. Ini kita bisa mencari, ya, kira-kira antara aktual dengan standar harganya itu apakah terjadi selisih, apakah selisih lebih atau selisih kurang, ya. Ini untuk istilahnya mengukur, ya, mengukur kinerja perusahaan. Kalau misalkan aktualnya itu lebih rendah dari standarnya, berarti ini sinyal menguntungkan bagi perusahaan. Tapi kalau misalkan aktualnya lebih besar daripada standarnya, berarti ini adalah sinyal, ya, bahwa kinerja perusahaan memiliki masalah, ya. Nah, ini masalahnya nanti bisa dicari, ya, dari sini. Nah, total varian ini juga untuk mengetahui, ya kan, apakah tadi, ya, harga perusahaan itu sudah kompetitif atau tidak, ya, efisiensi atau tidak, efektif atau tidak, ya. Tadi itu ya, tentunya kita harus mencari, ya, varian. Nanti kita juga bisa nelusur kepada masing-masingnya, ya, kepada masing-masing elemennya. Misalkan tadi, ya, ada penyimpangan, di material dicek, ya, material standarnya seperti apa, ya. Standar input yang dibutuhkan itu secara kuantiti berapa, secara harga berapa, ya. Yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan material, apakah ada varian harga dari material, ya, tentunya bagian agen pembelian, ya, agen pembelian. Nah, ini bisa juga, ya kan, istilahnya masalahnya dari proses pembelian, ya, proses pembelian. Misalkan pesannya katakanlah yang seharusnya cuma 10 kilo ternyata
belinya 11 kilo ya, menjadi ini kan jadi tidak efisien perusahaan ya, jadi tidak efisien. Tahu juga dari masalah itu bisa juga terjadi dari tenaga kerjanya ya kan? Bukan hanya materialnya saja ya kan. Nah, kita bisa menghitung ya kan? Kalau misalkan dari tenaga kerjanya ya berarti terkait dengan labor ya kan, rate varian labor rate varian ya, jadi kita bisa melihat dari rate pembayaran terhadap tenaga kerja. Caranya ya kita tadi kan sebelumnya kan kita sudah membuat standar harga ya dari pengalaman sebelumnya, baik dari material yang dibutuhkan, baik dari tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dari overhead yang dibutuhkan ya. Nah, setelah itu kita mengukurnya ya kan, mengukur dari penyimpangan yang mungkin terjadi pada aspek tenaga kerja ya kan? Kita bisa menghitungnya dengan cara ya kita menghitung ya kan, kalau tenaga kerja itu kan kita menghitungnya tarif per jam ya, tarif per jam. Berarti selama itu berapa jam aktivitas produksi dan rate-nya berapa. Jadi kita menghitung aktualnya dulu, aktual jamnya ya. Dari aktivitas produksi itu berapa jam, kemudian dikalikan dengan aktual rate-nya ya. Kemudian dikurangi dengan aktual standar ya. Standar kerjanya dikalikan dengan standar rate-nya ya. Oh, salah ya, karena kita ingin aktual hours dikali dengan standar rate-nya itu berapa. Jadi memang standar harga ini sangat dibutuhkan ya bagi perusahaan untuk menghitung ya seberapa efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya ya, untuk membandingkan kinerja sekarang dan sebelumnya dan membuat perencanaan yang akan datang ya. Kalau perusahaan tidak memiliki standar biaya ya, itu akan mengalami kesulitan dalam hal mengukur kinerjanya dan akan mengalami kesulitan juga dalam hal membuat perencanaan ke depan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang namanya perusahaan kan dia harus kinerjanya harus terukur dan semakin meningkat ya, agar dia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertahan dalam persaingan dengan para pesaingnya, dengan kompetitornya. Untuk bisa bertahan itu ya dia harus sebisa mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin melakukan operasional usahanya ya. Salah satu caranya adalah dengan cara standar costing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang standar costing. Silahkan dipelajari lagi. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan lewat WA ya. Jadi itu saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.